Selamat siang Pak Wibawanto, nama saya Kare Desya Suryadamita. Berikut adalah ringkasan yang saya dapatkan dari pembelajaran ekonomi politik kawasan Amerika dari week 1 sampai 7. Untuk memulai, di week 1 kita membahas mengenai bagaimana politik dan ekonomi itu saling bergantung satu sama lain. Dan juga perlu diingat bahwa peran politik itu sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Misalnya contoh dalam topik perdagangan. Jadi siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi, maka merekalah yang berhak untuk memilih barang apa yang akan mereka jual gitu. Seperti contoh Indonesia ingin menjual nuklir mereka gitu. Tapi bisa aja Indonesia itu nggak mau jual nuklir mereka itu ke negara Rusia. Nah, hal ini tuh terjadi pasti ada suatu alasan politik antara Indonesia dengan Rusia. Lalu kita juga membahas mengenai hubungan ekonomi dan politik itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Salah satunya itu adalah aspek sejarah. Dari masa terdahulu, studi ekonomi itu adalah bagian dari politik. Kenapa bisa gitu? Karena jika dilihat dari permasalahan finansial, misalnya, pasti permasalahan tersebut bersumber dari politik suatu negara. Selanjutnya untuk di week 2, kita membahas mengenai hubungan ekonomi dan politik, masih di hubungan ekonomi dan politik. Nah, ternyata ekonomi dan politik itu adalah bidang studi yang berbeda. Kalau ilmu ekonomi biasanya mengikuti logika pasar dan cenderung menghindar dari batas-batas negara untuk tidak ikut dalam kontrol politik. Sedangkan kalau politik, dia itu membatasi, mengatur, membuat suatu kegiatan ekonomi demi kepentingan nasionalnya. Lalu kita juga membahas mengenai merkantilis dan liberal, di mana mereka ini sama-sama setuju bahwa tujuan negara itu ada dua. Yang pertama keamanan nasional dan juga kemakmuran dan kekayaan. Walaupun kaum merkantilis sama liberal itu setuju bahwa kekuasaan itu ada hal yang terpenting, tapi balik lagi masing-masing negara itu memiliki cara mereka sendiri untuk mengkonfigurasi pengaturan domestik dan juga internasional mereka sendiri. Nah, selanjutnya kita juga membahas mengenai penerimaan terhadap keterbukaan itu tergantung pada apakah suatu negara itu melihat dirinya sendiri, apakah mereka itu kuat atau lemah terhadap persaingan ekonomi eksternal. Um, di kasus kita itu Amerika Serikat berkomitmen um, untuk perdagangan bebas mereka itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Kebebasan invasi ini berarti kegiatan ekonomi tidak akan diganggu oleh peperangan. Jadi nggak ada suatu negara yang harus membangun sumber daya mereka untuk mendukung tentara tetap guna mengusir invasi gitu. Lalu selanjutnya di week 3 kita belajar mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan luar negeri ini penting bagi Amerika Serikat dan juga yang di luar Amerika Serikat. Tetapi orang Amerika itu terkadang tidak menyadari bahwa seberapa penting konsekuensi itu bagi orang luar negara mereka. Seperti contoh, standar hidup Amerika itu sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan peran Amerika di seluruh dunia. Seperti contoh, itu tuh melibatkan perdagangan barang dan jasa, kebijakan moneter, dan fluktuasi mata uang, dan sebagainya. Kita juga membahas mengenai regional security complex theory, di mana teori ini itu mempelajari bagaimana suatu negara bisa melewati sekuritasi. Hal ini itu bisa dilihat dari batasan fisik atau batas-batasan biografi. Setelah itu kita juga bisa melihat dengan balance of power-nya. Tapi balance of power ini tidak cukup menjelaskan fenomena yang terjadi di suatu negara, maka kita tuh perlu dipahami juga bagaimana dinamika internal dan terbentuknya construction dalam suatu negara. Kita juga membahas sedikit mengenai foreign policy, di mana foreign policy ini tuh dibuat untuk menserving kepentingan society. Kebijakan politik yang diserve itu kebijakan publik dan juga private. Contohnya kalau kebijakan publik itu lampu merah gitu, kita kan nggak usah bayar lampu merah gitu. Kalau misalnya yang private itu kita bayar untuk kebijakan tersebut gitu. Foreign policy itu kebijakan publik yang fokusnya mengurus kepentingan luar negeri. Hal ini itu penting karena kita tuh hidup dengan manusia lain gitu. Kalau misalnya nggak ada foreign policy, bisa aja sering muncul peperangan gitu, dan juga manusia nggak akan tertib seperti sekarang.
Selanjutnya, di week 4, kita itu membahas mengenai The Other of Americans dan President Power and Leadership. Pertama itu kita membahas mengenai dasar dari politik. Jadi dasarnya itu ada 4, ekonomi, politik, hukum, dan ekonomi development. Yang kita ketahui, ekonomi itu selalu bergantung kepada political economy. Jadi sistem politik itu adalah sistem pemerintahan yang ada di negara dan dapat dilihat dari apakah negara tersebut itu individualis atau totalitarianism. Nah, totalitarianism ini adalah bentuk pemerintah di mana satu orang atau satu partai melakukan kontrol mutlak atas semua bidang kehidupan manusianya gitu. Seperti contoh kayak di China gitu. Selanjutnya kita juga membahas mengenai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini didapatkan dari aktivitas intelektual. Dan untuk melindunginya itu ada 3 cara, yaitu pertama hak paten, hak cipta, dan juga merek dagang. Selanjutnya untuk yang week 5 kita mostly membahas mengenai Mercosur. Jadi Mercosur ini tidak sepenuhnya bisa kita bilang bahwa Mercosur ini tuh buruk gitu. Karena buktinya dia itu udah bisa memberikan kerangka politik yang telah membantu memajukan liberasi perdagangan regional. Regional Economic Integration itu adalah kesepakatan antara satu unit dengan unit lainnya. Tujuannya itu untuk mereduce tarif. Nah, yang direduce itu ada 2, tarif dan non-tarif. Harapannya agar bisa lebih efisien. Selanjutnya ada tantangan integrasi ekonomi. Ini tuh terjadi jika dalam satu integrasi tidak imbang, maka untungnya tuh juga yang didapat oleh negara itu beda-beda gitu. Jadi kayak ada negara yang diuntung, juga ada negara yang tidak diuntung gitu. Kita juga belajar mengenai trade creation dan juga trade diversion. Untuk week 6 kita membahas mengenai security. Jadi security itu dibutuhkan private dan juga public. Security itu ada untuk mengurangi adanya insecurity. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang mengancam, itu jadi nggak ada namanya security. Ada 4 asumsi mengenai security. Yang pertama, inward, itu orang itu nggak mungkin hidup sendiri. Kalau ada pun orang yang mau hidup sendiri, jadi security itu nggak ada gitu, nggak perlu. Lalu yang kedua, from what? Menurut Thomas Hobbes, manusia adalah makhluk yang mementingkan dirinya sendiri untuk hidup. Jadi security itu dibutuhkan untuk mengurangi adanya ancaman dari orang-orang lain. Yang ketiga ada means of what? Bagaimana cara kita bisa mengamankan diri. Lalu yang terakhir ada for what? Bagaimana orang-orang itu bisa enjoy keuntungan dari living in society with others while limiting the risks gitu. Terus ada 2 pendekatan juga, ada pendekatan normatif dan juga instrumental. Setiap negara itu punya value. Value ini itu diimplementasikan dalam bentuk tujuan politik. Dan tujuan politik ini juga bisa diganggu gitu. Lalu menurut realism, di mana teori ini tuh fokusnya adalah negara menjadi aktor utama dan yang paling penting membentuk kondisi dunia gitu. Dan negara yang kuat adalah negara yang bisa menciptakan balance of power yang kuat juga. Lalu di week 7 terakhir itu kita membahas mengenai foreign policy. Public policy itu ada untuk serve kepentingan rakyatnya dan sesuai dengan national interest dari masing-masing negara. Ada 3 hal yang mempengaruhi US foreign policy, yaitu global, society, dan domestic politics, dan value dan cita-cita dari rakyatnya. National interest itu mengikuti tujuan politik suatu negara. Kepentingan politik ini biasanya mengarah ke kesejahteraan negara tersebut, dan tujuan ini harus sejalan juga dengan kepentingan mereka. Sama seperti strategi regional, fungsional, dan departemen yang terkait juga harus sejalan dengan tujuan negara tersebut, agar tidak ada ancaman keamanan nasional. Amerika sendiri itu percaya bahwa mereka itu bisa mewujudkan tatanan global yang bebas, terbuka, sejahtera, dan aman. Dia bukan hanya melihat keamanan tradisional saja, tapi juga mereka melihat keamanan dari non-tradisional. Untuk mewujudkan ini, US itu melakukan beberapa cara, yaitu meningkatkan kekuatan nasional dan juga industri AS berinvestasi pada orang-orangnya, demokrasinya, fondasi ekonominya, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan mereka juga AS menggunakan cara dengan memodernisasi militer dengan memperdalam dan memperluas hubungan diplomatik juga dengan memanfaatkan kekuatan nasional mereka.
Sekian penjelasan yang saya dapatkan dari pelajaran ekonomi politik kawasan Amerika dari week 1 sampai 7. Saya ucapkan terima kasih.